Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Faiz. Pak Kiai, bagaimana dengan kasus misalnya, adakah waris bagi pihak yang memang sedikit ekstrim ya ini, membunuh yang punya waris gitu Pak Kiai ya. Jadi yang memiliki harta kan biasanya kalau kita baca ya, kita melihat kasus-kasus yang banyak terjadi di negara maju misalnya. Karena punya polis asuransi yang besar, kayaknya supaya cair, akhirnya harus lakukan skenario-skenario pembunuhan agar jatuhlah polis warisnya, misalnya polis asuransinya kepada ahli warisnya. Bagaimana Pak Kiai? Pembunuh itu pertama dosa besar. Iya, itu satu. Yang kedua, tidak mendapatkan waris. Memang dijelaskan. Dijelaskan, la yarithul qatil. Yang membunuh itu la yaris, tidak akan mendapatkan hak waris dari yang dibunuh nih Mbak. Mila ya. Nah, nanti ulama itu hanya berbeda pandangan pada satu kasus. Pembunuhan tidak sengaja, seperti menabrak misalnya, atau melempar sesuatu yang kemudian terkena kepada saudaranya yang kemudian mengakibatkan kehilangan nyawa. Apa ini mendapatkan atau tidak? Ini ulama beda pendapat loh. Mayoritas ulama mengatakan tidak waris juga. Tidak mendapat waris. Jadi kalau nauzubillah seorang anak nabrak bapak atau bapak nabrak anaknya. Ini mengambil hadis tadi secara umum. La yarisul qatil. Pokoknya yang membunuh, menghilangkan nyawa, alasan apapun, baik berencana maupun tidak sengaja, itu tidak dapat hak waris. Nah, sementara sebagian ulama dalam mazhab Maliki, dan itu banyak diambil di beberapa negara-negara Timur Tengah yang saya pernah ke sana, itu memperoleh hak waris. Tetapi dari harta warisnya bukan dari diatnya. Jadi gini Mila, orang kalau melakukan pembunuhan berencana, maka dalam Islam dia kena hukum namanya kisos. Nyawa dibayar dengan nyawa. Tetapi kalau qatl ini syibhul amdi, seperti misalnya nabrak gitu, dia wajib bayar diat. Di Aceh ada itu. Ya, diat itu denda 100 ekor unta nilainya. Nah, kalau dalam mazhab Maliki, dia mewarisi hartanya tapi tidak mewarisi diatnya. Karena diat itu kan berasal dari dia sendiri. Karena dia yang nabrak, maka dia kena denda ganti rugi senilai 100 ekor unta yang ditetapkan. Maka dari 100 ekor unta ini, dia tidak dapat waris nih. Karena itu kan dia yang bayar. Tetapi kalau yang dia tabrak itu adalah ayahnya misalnya, dia tetap ahli waris sebagai anak. Tapi itu hanya mazhabnya Imam Malik. Mazhab yang tiga, kalau nabrak tetap tidak dikatakan mendapatkan warisan. Makanya kan kita ada mungkin mendengar kasus misalnya ada seorang anak yang membunuh orang tuanya gitu ya, misalnya dengan alasan apapun Pak Kiai. Kadang saya berpikir apakah memang itu juga tetap mendapatkan jatah waris ya? Tidak ya? Tidak. Mayoritas mazhab itu mengatakan tidak mendapatkan waris. Misalnya ada mungkin indikasi gangguan jiwa misalnya Pak Kiai. Itu lain. Kalau itu ada gangguan jiwa yang dia kehilangan kesadaran akal itu ketika melakukan itu, maka sebagian hakim di pengadilan agama, tapi saya belum pernah lihat di Indonesia, di Timur Tengah, itu tetap mendapatkan waris. Kenapa mendapatkan waris? Karena harta itu kan tidak dipegang anak itu sendiri yang kena gangguan jiwa, kembali kepada walinya. Dan wali itu kan diantaranya adalah saudara-saudaranya sendiri gitu loh. Jadi nanti hak perwalian tentu anak ini ya diberi biaya, diberi apapun ya, tetapi kemudian harta ini nantinya itu tetap menjadi haknya si anak tadi. Tapi saya melihat putusan itu juga tidak disepakati oleh semua ulama gitu, karena ini judulnya adalah penghilangan nyawa. Ya kalau ternyata dia memang dalam keadaan tidak sadar kan dia juga ghairu mukallaf, tidak kena taklif gitu. Nah, tidak jatuh hukum ya, tidak jatuh hukum secara hukum, tetapi berkaitan dengan pewarisan, nah ini juga tidak mudah sekalipun kalau pemirsa bertanya posisi pribadi saya akan mengatakan kalau dia kehilangan taklif seperti hilang kesadaran dan gangguan jiwa, dia tetap mendapatkan hukum waris. Karena pekerjaan yang dia lakukan ternyata berakibat kepada penghilangan nyawa orang tuanya misalnya, itu kan di luar kemauan dia gitu loh. Jadi memang sangat subjektif, tergantung juga kasusnya seperti apa ya Pak Kiai, dan pertimbangan hukumnya seperti apa. Baik.
Kalau misalnya kasusnya atau kakek atau nenek Pak Kiai, dalam hal ini masih dapat jatah waris nggak sih Oh Pak iya, Kiai? tapi ada ketentuan Ada tertentu ketentuan yang juga. rumit. Itu Kalau kita hitung-hitungannya bahas juga yang rumit. pertama kakek. Kakek itu menjadi penggantinya bapak. Ya. Jadi kakek itu akan dapat warisan kalau bapak tidak ada. Gini lah ya. Jadi ada orang meninggal, ahli warisnya misalnya istri dengan anaknya. Maka si kakek ini bisa dapat waris, tetapi tidak sama dengan bapak. Nih, tidak samanya dengan bapak gimana? Yang pertama, kalau ada bapak, maka kakek nggak dapat. Kalau ada bapak maka kakek nggak. Iya. Kakek nggak dapat. Yang kedua, kalau ada far'un waris yang laki-laki, ini yang meninggal nih kakek tadi punya cucu laki-laki, ya maka si kakek itu hanya mendapatkan 1/6, gitu loh, ya. Kemudian kalau yang mewarisi itu cucu perempuan, nih maka si kakek ini akan menjadi asobah seperti bapak, gitu loh ya, ya. Jadi ini beda-beda bagiannya. Tergantung ini juga Tergantung ya, Pak. far'un warisnya. Kondisi keluarga itu kondisi sebenarnya. keluarga. Jadi kalau kakek itu mau dapat, kalau sudah nggak ada bapak, Oke. ini mutlak. Clear itu. Dan itu rasanya secara umum yang terjadi. sudah. Karena kalau ada bapak, itu maka si kakek itu mahjub namanya, tertutup, gitu loh. Kalau si kakek ini ada far'un waris, dia cuma 1/6. Kalau bapak asobah, gitu loh. Tapi kalau kalau bapak asalnya itu kan punya kekuatan jadi asobah. Kalau si kakek berhadapan dengan cucu laki-laki, maka si kakek itu cuma dapat 1/6. Kemudian kalau kakek ini punya cucu perempuan, gitu loh. Nah, itu maka si kakek baru jadi dapat asobah sisa setelah anak perempuan tadi. Yang menarik ini kalau ada istri, ada ibu dengan kakek dari bapak. Nih, ini para pemirsa ada logika nih ya. Langsung membayangkan bagaimana ini yang Gini, ahli waris nih, contoh gini ya. Kalau ada bapak, ibu, Ya, bapak, ibu, dan istri. Nih, bapak, ibu, dan istri. Maka secara faraid, istri itu nanti ngambil 1/4 karena nggak ada anak. Ya. Kemudian ibu ini mengambil 1/3 sisa nih. Sisa dari bagian istri. Bagian bapak dan ibu. Jadi kalau 1/3 bagian diambil oleh istri tadi, maka 2/3 itu ibu ngambil 1/3 dari 2/3. Ibu ngambil 1/3 dari Sisa bagian 3/4. Oke. Oke. Jadi sisa bagian istri sudah dikurangi istri ya Pak Kiai. Oke. Tapi kalau kakek itu tidak sekuat bapak. Maka Paham. istri mengambil 1/4, ibu mengambil 1/3 dari harta, dan kakek sisanya. Oke. Kalau ini bapak, ibu tidak mengambil 1/3 dari harta utuh, tapi 1/3 dari harta setelah diambil bagiannya istri yang 1/4. Gitu. Kalau pusing ya, ada aplikasinya sih Pak Kiai Kalau ya. ada aplikasinya, dan saya juga mohon maaf pemirsa ya, kalau misalnya ketika menerangkan bagian tertentu Bisa saya mungkin ada khilaf, ini kan ilmu yang tidak dipakai setiap hari. Betul. Jadi kalau misalnya saya ditanya persoalan sholat, puasa itu berulang-ulang. Kalau Tapi kalau sudah warisan itu kan bagian- kalau ada orang meninggal baru merefresh. Jadi kalau nanti ada yang misalnya saya jelaskan 1/3 harusnya 1/6. Kok beda ya apa yang disampaikan Pak Kiai? Itu yang murni benar karena- adalah yang dibaca di Iya. buku gitu. Oke, jadi sebenarnya sangat fluktuatif pembagian itu Iya. bisa berbeda. Iya. Ya kalau misalnya memang Sama dengan bingung, nenek tadi. iya, sama dengan nenek. Kalau ya. nenek tambah lebih lemah lagi gitu. Karena posisinya Karena perempuan. dia adalah nenek yang dapat waris itu kan dua hal. Yang pertama nenek dari bapak atau nenek dari ibu. Ini persoalannya beda-beda. Kalau nenek dari ibu lebih Nih bingung lihat, lagi ya. unik nih. Nenek itu, semua nenek itu nggak dapat warisan kalau masih ada bapak dari bapak dari si mayat. Jadi dari jenazah ini Iya. ada bapaknya. Maka bapak itu menghalangi semuanya. semua nenek. Nah, yang nanti berbeda kalau ada nih ada bapak, ada neneknya ibu. Waduh. Gini loh, bukan ibunya si bapak.
Nih, Oh, maka tapi dia ibunya si ibu. ibunya si ibu. Kan ada misalnya ahli waris nih, ya. Dia meninggalkan bapaknya. Bapaknya masih hidup. Kemudian ibunya udah meninggal, tapi ibu-ibunya masih Masih ada. ada. Lihat nih. Lihat, ini nanti unik nih. Kalau ini ibunya bapak, maka dia tidak dapat waris. Karena ada bapak. Ada bapak, betul. Kalau ada ibunya ibu Ibu. dengan bapak, maka nenek yang ibu dari ibu Ibu. ini dapat bagian nih Oh. sepertiga. Kekuatannya dia kan menggantikan ibu, Ibu. Oh, gitu oke. loh. Kalau Jadi ini memang harus ada ibu. hati-hati Hati-hati. nih ya, agak rumit ini persoalan Agak rumit. ini. Nah, kalau pusing udah. Datang saja ke kantor urusan agama bisa ya Iya, Pak Kiai iya. ya, nanti bisa ditanya. Iya, iya, iya. Oke, baik kita jeda dulu Pak Kiai, Baik. nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali setelah yang satu ini.